Shalom warga kerajaan, makin besar kerinduan kita mempermuliakan Tuhan. Dan tema bulan ini adalah mempermuliakan Sang Raja melalui keluarga kita. Dan saya masih ingat ketika David yaitu dikejar-kejar oleh putranya itu Absalom. Jangan lupa, roh yang sedang bekerja di dunia adalah spirit of rebellion, the spirit of kudeta, saudaraku ya. Dan pada satu ketika David dikejar-kejar, saudaraku, maka sampailah dia di kota bernama Mahanaim. Kalau saya belajar firman Tuhan, Mahanaim itu artinya two camps, dua tentara. Ya, tentara David tidak seberapa, tetapi tentara Allah, yaitu para malaikat menyertai dia luar biasa. Tapi bagaimana kita melihat ada 3 orang di sini, di dalam 2 Samuel 17 ayat 27 dan 28, yang menyediakan logistik, yang menyediakan segala sesuatu kebutuhan daripada David dan tentaranya, saudaraku. Ya, ada sebutkan 3 orang di sana, ada Sobi, ada Mahir, ada Barsilai. Tetapi khusus yang 2 terakhir ini, Mahir dari Lodebar. Lodebar tadinya tidak ada yaitu tempat ataupun ladang. Mungkin jadi berarti masa kesukaran ya. Saudara, iman seseorang diuji pada masa kesukaran. Tapi yang kita akan soroti hari ini adalah Barsilai, orang Gilead dari Rogelim. Ya, membawa apa? Tempat tidur, pasu, periuk, belanga, gandum, jelai, tepung, berti, gandum, kacang babi. Kacang babi ya, orang Yahudi nggak makan babi. Tapi kacang lah, kacang merah besar dan semua madu, dadi, keju, lembu bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia. Kita tahu dalam sejarah Republik kita ini, ketika presiden kedua yaitu pada waktu dalam kesusahan, ada pengusaha yang membantu dia di Semarang, saudara, waktu di Jawa Tengah ya. Dan kemudian persahabatan mereka berlanjut dan orang ini jadi pengusaha besar. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Kalau mengikat persahabatan justru pada waktu orang susah, saudara ya. Dan kemudian saudaraku, tanda seorang ada roh Tuhan apa? Tidak lupa jasa orang. Ketika David kembali ke kota raja, ke kota Yerusalem, maka pada saat itu dia berkata kepada Barsilai, mari ikut dengan aku, biar aku membalas budimu. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia berkata, udahlah aku sudah tua, usiaku 80 tahun, enggak usah, aku titip anakku saja. Apa yang sudah lakukan hari ini? You will never know. Akan berdampak pada keturunan kita. Apabila orang berbuat baik, dia berbuat baik pada diri sendiri. Saya sering tanya orang, Pak, masa seperti sekarang ini, investasi Bapak, investasi apa? Saya bilang, invest in people. If we invest in people, terutama orang miskin, janda-janda tua ya, dan juga orang asing, maka kita memiutangi Tuhan, Sang Raja. Yang membalasnya, dia berkata, aku titip putraku. David membawa Kimham sebagai anaknya sendiri. Saudaraku, dari satu tempat yang mungkin dalam kekurangan, sekarang ada di kota raja, ada di meja hidangan daripada raja. David is full of grace, dan kita tahu Mephibosheth juga bersama dengan dia. Tapi lihatlah saudaraku, dalam 2 Samuel pasal 19, saya catat bagaimana Kimham ikut dengan dia. Tetapi Yeremia pasal 41 ayat 17, 400 tahun setelah itu, 10 generasi. Apa yang terjadi saudaraku? David kan 1000 tahun sebelum Masehi, tapi sekitar 580-an ketika bangsa Israel itu diangkut ke Babel, maka saudaraku di Bethlehem ada penginapan milik Kimham, saudaraku. Saya perhatikan di situ, buat orang lain biasa, tapi bagi saya, kita lihat kesetiaan Tuhan turun-temurun. Amin. Dan ini adalah mungkin cicit daripada Kimham, saudaraku. Apa yang diperbuat oleh bapaknya, dia terus menerima balasannya. Bukan lagi daripada King David, tapi the King of Kings, Raja di atas segala raja. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan keturunan saudara. Invest in the kingdom business. God bless you. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Jemaat Rock. Pagi menjelang siang ya. Tapi senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua. Senang sekali kita bisa berada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kalau Anda nggak bisa hadir di gedung gereja ini, Anda nonton online nggak apa-apa. Yang penting hadirat Tuhan bisa hadir di mana saja. Dia maha hadir, dia maha kuasa ya.
Mari kita mau buka ibadah kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu pertama, Ajarku Berdiam. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, tetapi kita mau selalu berdiam dalam hadirat-Nya. Haleluya. Sana
tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita dong. Ayo sekali lagi yang paling meriah untuk Tuhan kita. Anda dipersilakan duduk kembali. Halo semuanya, shalom untuk Anda semua. Selamat pagi menjelang siang. Senang sekali bertemu dengan Anda semua pada hari ini. Selamat beribadah untuk teman-teman yang menyaksikan ini secara online. We want to welcome you. Ada Olis atau Chloris yang pasti menyapa Anda semua juga di online. Jadi senang sekali kalau kita belum pernah ketemu saudara. Nama saya Rosid. Saya dipercayakan oleh para pemimpin dan jemaat setempat untuk menggembalai gereja rock yang ada di kota Philadelphia ini. Yang pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan welcome kalau Anda baru pertama kali. Kalau Anda mencari rumah ibadah atau bahkan keluarga rohani komunitas, kami berdoa supaya Anda, kalau Anda belum punya, Anda bisa consider jadikan ini sebagai keluarga Anda. Saya punya beberapa pengumuman untuk Anda. Yang pertama, pastikan Anda lunaskan pembayaran retret, saudara, karena pihak hotel juga sudah meminta kita melunaskan dari biaya retret tersebut, saudara. Jadi nanti Anda bisa komunikasikan sama Nana dan juga sama Sushi yang ada di belakang itu. Anda bisa tanya-tanya soal retret, apakah sudah terlambat untuk daftar atau belum dan sebagainya. Jadi mereka berdua in charge untuk retret. Yang kedua, saudara, November 20 itu akan menjadi hari yang sangat luar biasa karena kita akan mengadakan baptisan, saudara. Dan sesuatu yang kok stuck atau nempel di pikiran saya tahun lalu, saya ngomong gini, kalau nanti next year kita ada baptisan, yuk kita bikin satu hari di mana kita celebrate, saudara. Kita merayakan teman-teman kita yang membuat keputusan untuk dibaptis, because it's a big deal. Ya kan, satu orang bertobat, seluruh surga bersorak-sorai, malaikat di surga bersorak-sorai. Jadi kenapa kita nggak buat sesuatu yang berbeda? Jadi November 20 itu ada baptisan, terus ada yang ulang tahun, saudara, ada makanan, saudara, dan juga November 20 itu juga ada hari terakhir untuk kita mengumpulkan kotak sepatu ini. Kalau Anda punya pertanyaan tentang kotak sepatu ini, rasanya Anda bisa tanya sama teman-teman yang di sini, mereka juga sudah tahu. Tapi kalau enggak, tanya sama saya boleh, tanya sama Nana juga boleh. Si Vince ada nggak di sini? Nggak ada ya? Oke. Iya. Bertanyalah dari salah satu dari kita, saudara. Tapi ini adalah sesuatu yang kita lakukan setiap tahun, saudara. Jadi ini merupakan cara kita untuk membagikan sukacita Natal kepada anak-anak yang ada di seluruh dunia. Yang mungkin tidak seberuntung kita, mereka tidak bisa memiliki apa yang kita miliki. Jadi ini yang kita lakukan. Setiap tahun ini merupakan sesuatu yang menjadi favorit, project favorit kita, saudara. Saya nggak suka menyebutnya project karena ini juga bukan sekedar project, tapi setiap anak itu berarti buat kita. Jadi buat Anda berpartisipasilah. Kalau kita bilang gini, kalau Anda nggak punya waktu untuk membelanjakan ini, Anda masukkan uang persembahan, Anda tulis di amplopnya untuk kotak sepatu, 100% dari pemberian Anda kita akan berikan. Kita akan belanjakan untuk kita berikan kepada anak-anak tersebut, saudara. Terus November 20 kita juga ada baptisan. Jadi kalau Anda yang belum dibaptis, Anda bisa datang kepada saya. Saya sebut baptism packages, kayak lembaran dan aplikasi supaya Anda bisa isi juga. Saya selalu bilang gini, baptisan itu adalah keputusan dari seseorang tersebut, saudara. Dia yang harus membuat keputusan. Tetapi kita sebagai teman, kita sebagai orang tua, kita sebagai sahabat, kita bisa mengencourage, kita bisa mendorong, kita bisa memberi semangat supaya mereka mengambil keputusan untuk dibaptis, saudara. Jadi jangan tunda-tunda, saudara. Saya ingat pengalaman saya waktu saya dibaptis. Hari Minggu itu ada baptisan, teman saya sepanjang minggu temenin saya, dia telepon, dia tanya, jawaban yang kita sering pakai adalah gini, saya belum siap lah, saya masih banyak yang jelek lah. Itu pengertian yang salah tentang baptisan, saudara. Ya kan, saya masih belum sempurna lah, sampai kapan kita akan sempurna, saudara, ya kan. Saya ingat pengalaman saya dibaptis waktu itu tengah minggu, Selasa siang atau apa, saudara, kita ketemu di gereja, ya kan. Saya sudah punya rencana nih, saudara, dalam pikiran saya. Saya punya satu kotak rokok di kantong saya. Sebelum masuk ke kelas baptisan saya ngerokok, terus saya mikir gini, nanti sebelum kita berangkat ke kolam berenang untuk dibaptis, satu lagi, dan setelah itu udahlah,
terakhir buat saya ngerokok, saya bilang gitu saudara. Ya kan? Nggak taunya waktu kita di kelas baptisan ada yang nanya saudara. Ada yang nanya, Pak kalau saya mau berhenti ngerokok gimana ya caranya? Langsung pendetanya bilang ini, siapa di sini yang bawa rokok bawa ke depan. Akhirnya saya kasih rokok saya dan sejak dari itu saya berhenti rokok saudara. Puji Tuhan, Tuhan baik saudara. Jadi cold turkey tiba-tiba nggak sesuai rencana padahal mau rencana satu lagi waktu berangkat ke tempat baptisan. But anyway, jangan tunda-tunda. Ayo kalau Anda mau baptis, Anda itu merupakan lambang dari kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi hidup Anda yang lama sudah mati dan Anda akan bangun kembali. Ketika Anda keluar dari air itu melambangkan kehidupan Anda yang baru bersama dengan Kristus. Amin saudara. Jadi November 20 adalah hari yang spesial. Jadi saya akan berikan informasi lebih lagi untuk Anda. Paling gampang supaya Anda tahu informasi yang paling up to date adalah follow our social media. Kita ada Rock Philadelphia di Facebook dan Instagram. Jadi Anda follow, kita berikan update di situ. Itu yang paling gampang, saudara. Oke, itu aja. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus dan juga pengumuman terakhir yang mungkin nanti saya akan update lagi. Mulai tahun depan kita akan pindah ke gedung yang baru. Tuhan kasih kita hadiah tempat yang lebih besar dan yang lebih bagus, saudara. Mungkin saya ada fotonya di sini. Ini ada di Broad Street dan Porter Street di lantai 2, saudara. Kita dalam proses untuk renovasi. Kita akan kabarkan kepada Anda bagaimana Anda bisa berpartisipasi. Kita akan kabarkan kepada Anda dan membuka kesempatan kalau Anda ingin berpartisipasi dan kontribusi dalam apa yang kita lakukan, saudara. Di tempat ini kita sudah memakai tempat ini 8 tahun dan ada begitu banyak memori, ada begitu banyak kenangan, ada begitu banyak orang yang hidupnya diubahkan, ada begitu banyak orang yang kehilangan pengharapan, kehilangan semangat hidup, akhirnya diberikan semangat hidup yang baru, saudara. Udah gak terhitung nilainya, saudara, apa yang terjadi di tempat ini. Dan kita sangat excited sekali apa yang Tuhan ingin lakukan di musim kehidupan gereja kita yang selanjutnya, saudara. Bahkan salah satu hal yang ada seorang anak waktu SMA, terus dia kuliah di sini, dia ke gereja kita, saudara. Dan minggu depan dia akan menikah. Dan dia akan menikah di Los Angeles, saudara. Dia mengundang kami berdua untuk menghadiri pernikahannya. Jadi itulah hal-hal yang sangat luar biasa yang gak bisa dihitung, yang gak bisa di-track dengan data, yang gak bisa dihitung dengan nilai uang, saudara. Banyak sekali hal yang terjadi. Jadi saya ingin menganjurkan Anda untuk stay tune, untuk kita akan beritahu Anda bagaimana Anda bisa berpartisipasi dalam kita membangun kerajaan surga. Kampanye nanti pengumpulan dananya saya akan namakan Kingdom Builders, yaitu pembangun kerajaan surga, saudara. Jadi Anda akan bisa berpartisipasi, kita akan kasih Anda breakdown semua harganya supaya Anda lihat dan tentu saja supaya Anda juga bisa lebih percaya dengan apa yang akan kita lakukan dengan pemberian Anda. Jadi itu aja pengumuman hari ini. Kita akan bersiap-siap untuk perjamuan kudus. Nana dan Ella akan memimpin kita dalam beberapa pujian lagi. Dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur ada begitu banyak hal, Tuhan, yang terjadi dalam kehidupan kami. Ini adalah musim kehidupan yang begitu excited. Dalam kehidupan gereja kami, Tuhan, kami percaya semua karena kebaikan dan anugerah-Mu, Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan melihat semua jemaat, pemimpin, pengurus yang telah berkorban untuk memberikan apa yang mereka punya, supaya ada banyak kehidupan yang bisa diubahkan, ada banyak jiwa yang bisa dimenangkan. Kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan gak akan pernah tinggal diam. Tuhan melihat hati-hati yang setia, tangan-tangan yang setia dalam memberi, dalam melayani, dalam berdoa, dan melakukan segala hal, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami serahkan, kami dedikasikan semua yang kami lakukan pada hari ini. Ibadah kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami persiapkan hati kami juga untuk menerima perjamuan kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan.
Anda boleh mengangkat roti yang ada di tangan Anda. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan Saudara semua gereja Tuhan di tempat ini, kalau Anda percaya bahwa roti yang ada di tangan Anda adalah tubuh Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib untuk membayar dosa dunia ini, termasuk dosa Anda dan saya. Kalau Anda percaya itu, Anda boleh memakannya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Anda boleh mengangkat cawan yang ada, anggur yang ada di tangan Anda. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, gereja Tuhan di tempat ini, kalau Anda percaya, anggur yang ada di tangan Anda adalah darah Kristus. Darah yang dicurahkan di atas kayu salib untuk membasuh bersih semua dosa kami yang percaya kepada Engkau. Jemaat di tempat ini, kalau Anda percaya darah Kristus berkuasa untuk menyembuhkan, untuk merestorasi kehidupan kita, untuk memulihkan kehidupan kita, untuk membawa hidup kita menjadi baru. Kalau Anda percaya dengan semua itu, Anda boleh meminumnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Lewat lembah gelap, Kau temani aku.
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau Hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas hari yang telah Engkau jadikan ini Tuhan. Atas hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudari kami. Tapi terlebih dari itu Tuhan, kehadiran-Mu yang kami rindukan. Sebab ketika Tuhan hadir, pemulihan terjadi. Ketika Tuhan hadir, kesembuhan terjadi. Kehadiran-Mu melebihi dari kehadiran siapapun. Itulah yang kami rindukan pada saat ini. Kami percaya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan sementara firman-Mu diberitakan, kuasa-Mu akan bekerja menjamah setiap kami, setiap hidup kami, setiap hati kami Tuhan. Dengan firman yang diberitakan pada hari ini, kami percaya kalau ada di antara kami yang khawatir, cemas, takut, Tuhan berikan damai sejahtera. Kalau ada di antara kami pada hari ini yang patah semangat, hilang semangat, hilang pengharapan, Tuhan berikan semangat hidup yang baru dan pengharapan hidup yang baru. Kalau ada di antara kami, baik keluarga kami, teman-teman kami yang mengalami sakit penyakit, hari ini kami minta Tuhan jamah kehidupan kami. Kuasa kesembuhan-Mu turun atas kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam beberapa menit ke depan, berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Biar segala sesuatu yang disampaikan oleh hamba-Mu berasal daripada Roh Kudus saja. Dan tentu saja Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami, yang memampukan kami untuk bisa mengerti dan mempunyai hikmat untuk bagaimana kami mengaplikasikan apa yang kami dengar hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sekali lagi semua yang kami lakukan pada hari ini, ibadah kami serahkan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berbicara kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Anda dipersilakan duduk kembali.
Sekali lagi, saya menyapa setiap Anda. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Hari ini, saudara, saya sangat excited sekali. I've been looking forward to these days. Hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan, ya bukan pembicara tamu sih saudara, tapi juga adalah jemaat kita sendiri. Namanya adalah Pak Benny. Pak Benny akan memberkati kita dengan firman Tuhan hari ini. Sebelum Pak Benny datang ke Amerika, beliau sempat menjadi dosen tamu di salah satu STT Kingdom yang ada di Indonesia, Jakarta ya Pak Benny ya. STT Kingdom adalah gereja, sekolah teologi dari gereja Rock, yaitu Sekolah Tinggi Teologi Kingdom, saudara kita menyebutnya, dan Kobeni saya memanggilnya adalah salah satu dosen tamu yang pernah mengajar di STT Kingdom. Jadi tanpa panjang lebar kita akan melanjutkan serial khotbah kita The Beatitudes. Nanti dia akan dijelaskan oleh Kobeni. Kalau ada dari Anda yang baru pertama kali hadir, tanpa panjang lebar bolehkah kita menyambut dengan meriah Kobeni Mika? Silakan Kobeni. Is this okay? Kobeni, this is good? Ya. Ya, shalom saudara. Baik, baik. Oke, perkenalkan sekali lagi nama saya Mika Benny. Saya dari Jakarta dan saya punya istri 1, anak 3, bukan dibalik ya. Itu yang mesti harus dimengerti dan diperjelas ya. Nah, oke. Tadi sudah diperkenalkan bahwa saya adalah dosen dulunya di mana-mana ya. Saya mengajar teologi ya. Dan puji Tuhan, saya lulus S2 tahun lalu, dan itu juga merupakan mujizat. Ya, kenapa? Karena saya juga nggak pernah terbayang bahwa saya harus bisa lulus, ya, tanpa biaya apapun. Semua Tuhan siapkan semuanya. Ya, oke. Hari ini nggak panjang lebar, kita akan mulai pengajaran kita hari ini, Beatitudes. Matthew 5 verse 9 ya. Khotbah Yesus di bukit ya. Nah, kitab Matius pasal 5 tentang Yesus khotbah di bukit sudah diperjelas oleh Pastor Rosid selama beberapa minggu terakhir, dan hari ini tepat bagian saya adalah tentang Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Wow, mereka yang membawa damai. Ya, kita berharap di sini ya, bukan berharap lagi, saya berdoa dan saya juga yakin bahwa jemaat di sini adalah orang-orang yang membawa damai, karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Katakan sebelah kiri kanannya, kamu adalah pembawa damai. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya adalah blessed are the peace makers, for they shall be called children of God. Nah, sebelum saya membahas lebih dalam mengenai hal ini, saya ingin kita belajar mengenai apakah kitab Matius itu? Ya, siapakah penulis kitab Matius? Dan kitab Matius itu ditulis dan ditujukan kepada siapa? Ya, maklum ya, dosen ya. Kita harus mengerti, karena gini loh saudara. Karena seringkali kita tuh kalau mau beli buku, betul? Kita pasti akan baca autornya siapa? Penulis bukunya siapa? Untuk apa ini ditulis? Ya kan? Terus tujuan ditulis ini untuk apa? Goalsnya apa? Kan kita nggak mungkin beli buku sembarang buku. Betul ya? Kan nggak mungkin ya saya beli buku anak-anak gitu ya. Terus kemudian saya baca yang bergambar gitu kan. Yang nggak ngerti tujuannya apa. Nggak mungkin saya beli buku yang bahasanya Spanyol. Saya juga nggak ngerti artinya apa. Betul ya? Nah, sebelum kita mengerti dan meneliti dan menjelaskan mengenai apa yang ditulis dalam khotbah Yesus di bukit. Yuk kita mulai dulu tahu, kitab Matius itu kitab apa? Penulisnya siapa? Ya, Matius itu adalah salah satu seorang rasul dari 12 rasul atau 12 murid Yesus yang dulu terkenal dengan sebutan pemungut cukai. Pemungut cukai itu bahasa sekarang debt collector, ya, debt collector, penagih hutang.
ya, tukang pungut, ya. Nah, Matius itu punya karakter yang sangat unik, di mana Matius ini selalu menulis apa yang dikhotbahkan, apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu paling lengkap dan paling detail. Seperti halnya tentang khotbah di atas bukit, itu dia menulis paling detail di antara 4 rasul yang lain. Ya, rasul yang lain Lukas, Yohanes sama Markus, itu mereka hanya menulis sebagian-sebagian kecil. Tetapi khusus Matius, dia menulis lengkap, bahkan sampai titik komanya semua lengkap. Ya, supaya apa? Karena gini. Oh, iya nih. Iya nih. Wah, ya. Oke lah. Ya. Nah, kitab Matius ini karena dia paling apa ya dulunya ya. Kalau pemungut cukai itu orang yang paling minder dulu ya. Dulu orang yang paling dibenci sama orang apa? Israel. Orang yang paling second class atau low class. Ya. Sama kalau di sini debt collector kita tahu ya. Kalau di Indonesia dulu kita debt collector itu adalah orang-orang yang paling menakutkan. Dan kalau udah ke gereja pasti biasanya duduk di paling belakang ya. Nah, Matius juga sama ya. Dia kalau ikut Tuhan Yesus itu selalu berjalan di belakang Yesus. Dan dia selalu menulis detail apa yang diomongin Yesus. Detail sekali, semuanya detail. Sehingga apa yang terjadi? Seringkali dia bertabrakan dengan hal-hal yang dimiliki oleh bangsa Yahudi pada waktu itu. Semuanya kalau kita baca di kitab Matius 1 tentang silsilah, itu dia komplit sekali menjelaskan. Karena apa? Karena di dalam sejarah Israel, orang Yahudi itu menolak yang namanya apa? 4 wanita yang ada di dalam, yang ditulis oleh Matius pada waktu itu. Karena dianggapnya pelacur, yang gak jelas. Orang Moab ya. Rahab, terus siapa lagi itu Ruth, itu orang Moab. Dan orang Israel itu menolak nama-nama keempat wanita ini di dalam sejarah keisraelan. Tapi Matius justru malah menulis, ingat loh, kamu itu nggak cuma lahir dari silsilah orang Israel yang paling benar-benar Israel. Tetapi ingat loh, Tuhan masukin beberapa hal yang di luar yang kamu mau. Sehingga mereka sendiri juga akhirnya apa? Ya udah, mereka harus terima. Nah, ayo kita sekarang mulai ya. Pelajaran kita pada hari ini, kata pembawa damai di dalam bahasa Yunani adalah Airon Poios ya. Artinya pembawa damai atau peacemaker. Berasal dari kata apa? Airin. Airin, kalau ada nama Irin hari ini ya, Anda adalah seorang yang penuh dengan damai. Ya. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah shalom. Kita tahu dong ya, shalom ya. Ya, selalu kita kalau di gereja pasti shalom, ketemu teman orang Kristen dimanapun kita berada pasti ngomongnya shalom ya. Nah, kata shalom adalah segala kenyataan yang membuat manusia atau orang lain dapat menikmati kebaikan Bapa. Apa? Segala kenyataan. Yang jadi masalah adalah pada waktu itu Yesus ketika berkhotbah di atas bukit, mengapa Yesus berkata, berbahagialah, shalom di depan orang-orang Israel pada waktu itu. Kalau kita belajar sejarah, ya, kondisi Israel pada waktu itu, mereka sedang mengalami masa kegelapan. Mereka mengalami yang namanya perbudakan. Dari setelah kerajaan Israel terakhir runtuh, sampai Yesus datang, mereka belum mengalami apa yang namanya apa? Kemerdekaan yang sejati. Mereka mengalami perbudakan demi perbudakan. Pada saat itu Israel sedang mengalami perbudakan atas Romawi. Ya, bahkan pada waktu itu Yesus lahir pun, ya, anak-anak di bawah 2 tahun semua dibunuh. Betul ya? Karena apa? Mendengar seorang raja yang akan lahir bagi Israel. Nah, bukankah ini suatu hal yang sangat kontras? Betul ya? Kata berbahagia itu dilontarkan kepada
orang-orang Israel. Bahasa kasarnya, emang Yesus pada waktu itu ngeledek. Ya, berbahagialah orang yang dianiaya, berbahagialah. Kok emang lu gak tahu apa gitu ya. Kita itu lagi nunggu Mesias yang akan membebaskan Israel. Ya kan? Untuk apa? Untuk sebuah kemerdekaan, lepas dari Romawi dan mendirikan bangsa yang besar. Seperti halnya dialami oleh nenek moyang mereka, Daud. Tapi pada saat itu Yesus datang dan mengajar. Ya. Nah, tentang kata berbahagia. Aneh. Diberkatilah, shalom. Ya. Nah, ya, itu yang terjadi. Apakah Israel berbahagia waktu itu? Enggak sama sekali. Ya. Mereka terus menderita dan menderita. Generasi demi generasi mereka menderita. Mereka merindukan sebuah kebebasan, mereka merindukan sebuah kedamaian seperti yang mereka alami di masa-masa lalu. Nah, saya juga ingin tanya kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini juga, saudara-saudara yang sedang menonton di rumah. Apakah Anda sudah berbahagia hari ini? Atau Anda sedang mengalami apa yang Israel pada waktu itu? Anda sedang mengalami yang namanya kondisi yang tertekan. Ya, kondisi yang gak ada damainya. Mungkin Anda hari ini jobless atau apapun yang Anda alami. Atau Anda mengalami rumah tangga yang sedang berantakan. Ya. Semua orang merindukan yang namanya damai, yang semu, saudara. Sama seperti apa yang dirasakan oleh Israel pada waktu itu. Mereka mau yang namanya damai, bahagia, itu mereka rasakan secara apa? Nyata, duit banyak. Ya, sama halnya kayak di Indonesia punya quotes namanya ya, muda kaya raya, ya kan? Tua foya-foya, mati masuk surga. Ya, itulah bahagianya orang dunia, saudara. Ya, betul ya. Ada amin ya. Semua mengharapkan itu dan semua mimpinya semua tentang itu, betul? Semua maunya adalah muda kaya raya. Tapi yang jadi masalah, kenapa ketika kita jadi orang Kristen justru malah kebalikan yang terjadi. Banyak aniaya terjadi di dalam hidup kita. Banyak masalah terjadi dalam hidup kita. Banyak problem-problem yang terjadi dalam hidup kita. Dan ketika kita menjadi orang Kristen, kita cuma berharap satu, Tuhan membalikan segala sesuatu. Tuhan mengembalikan segala yang hilang menjadi apa? Kembali. Betul. Tapi ternyata ketika Yesus khotbah di bukit, Tuhan Yesus tidak menjanjikan semuanya itu. Tuhan Yesus memberikan yang namanya apa? Ya, bukan hal-hal yang kita inginkan secara jasmani. Karena Tuhan Yesus lahir bukan untuk mengembalikan Israel kepada masa kejayaannya Daud. Tuhan Yesus datang dan dia lahir ke bumi. Dia meninggalkan kekayaannya yang ada di surga. Bahkan dia meninggalkan bapaknya untuk bersatu dengan kita. Dia miskin, dia menderita. Untuk apa sih? Untuk menjadi peacemaker buat kita. Dia menjadi pendamai antara Bapa dan kita. Dia bukan datang ke dunia ini untuk membuat kita kaya raya. Dia tidak datang ke dunia ini untuk kita jadi politikus yang sukses dan handal. Tidak cuma itu. Anda mau kaya raya, Anda bekerja dengan giat. Anda mau menjadi politikus yang sukses, Anda belajar di situ. Anda berkarya. Amin. Ya. Jadi Tuhan Yesus bukan seperti Gunung Kawi. Ya, kita datang, kita kasih duit, kembali lagi ke kita. Ya, Anda memberi supaya Anda diberi, bukan. Bukan itu. Tuhan Yesus datang, dia beri hidupnya. Supaya apa? Supaya kita mengalami yang namanya damai. Mengalami apa? Perdamaian dengan Bapa. Amin. Ya. Nah. Kita bisa lihat ya gambar di atas ya. Yesus menjadi apa? Peacemaker. Bahasa Indonesia gitu kan, menjadi pendamai. Not only bring peace, menjadi pendamai antara teman sama teman yang lagi berantem, ya,
atau membawa damai antara suami dan istri yang lagi cekcok dan hampir bercerai. Bukan cuma itu. Tapi kedatangan Yesus pada waktu itu dia katakan berbahagialah orang yang menjadi pendamai. Menjadi pendamai buat siapa? Buat kita dengan siapa? Bapa. Kita lihat ya. Roma 10 ayat 9 dikatakan, jika dengan mulutmu kamu mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu apa? Selamat. Atau sudah diperdamaikan dengan Bapa. Nah ini kadang-kadang yang miss gitu ya. Karena gini loh, kita selalu kepengen sesuatu yang jasmani. Enggak salah. Tetapi yang jadi masalah adalah kita hidup itu untuk apa? Betul? Kita hidup untuk apa? Jelas Tuhan katakan tadi adalah berbahagia orang menjadi peacemaker. Diberkatilah orang yang menjadi peacemaker. Menjadi pendamai antara saudara-saudara dengan siapa? Bapa. Itu yang paling penting. Esensi kelahiran kita, kelahiran baru kita di dalam Kristus, itu adalah untuk kita menjadi pendamai bagi orang lain yang belum kenal Tuhan dengan Bapa. Sehingga kita yang ada di tempat ini kita adalah saudara. Ya, kita menjadi kakak dan adik. Kita menjadi saudara. Bahkan Yesus sendiri berkata apa? Ya, di Yohanes 20 ayat 17. Ya. Katakanlah kepada mereka apa? Bahwa sekarang aku akan pergi kepada siapa? Bapakku dan Bapak siapa? Bapamu. Betul? Terus apa lagi? Kepada Allahku dan Allahmu. Ini menarik saudara. Ya, nanti kalau ada waktu ya, kalau diberi kesempatan lagi ya, kita akan belajar tentang Yohanes 20 ayat 17 ini. Menarik. Ya. Di sini dikatakan bahwa Bapakku dan Bapamu, gitu kan. Berarti adalah Papa kita dengan Papa Yesus adalah sama. Kita dan Yesus adalah saudara. Amin. Keren gak? Gitu kan. Kita punya Bapa yang sama. Untuk itulah dia mati supaya kita punya Bapa yang sama. Supaya kita bisa panggil apa? Dia Abba, Bapa. Ayo kita lanjut. Galatia 4 ayat 7. Ya. Kamu bukan lagi apa? Hamba, tapi anak, huios. Kata berbahagialah kamu yang membawa damai. Karena kamu akan disebut anak-anak Allah, huios. Anak yang sah. Kita lahir dari air dan roh. Kita adalah orang yang lahir dari kematian Kristus. Ketika kita mengaku Yesus itu Tuhan, maka status kita berubah. Kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah anak. Amin. Ayo katakan kanan kiri Anda, kamu adalah huios, anak-anak Allah. Amin. Oke, kita lanjut ya. Karena itu ya, berbahagialah karena Yesus telah menjadi peacemaker buat kita. Sehingga kita bisa menjadi anak Allah dan memanggil dia Abba, ya Bapa. Gak ada agama lain saudara yang bisa mengajarkan dan bisa memanggil Tuhan itu Bapa. Kecuali hanya di dalam Kristus. Justru karena itu Anda, kita, saya dan saudara, kita harusnya menjadi orang-orang yang paling berbahagia. Paulus katakan bahwa engkau akan menjadi orang yang malang kalau Yesus mati dan gak dibangkitkan. Dan malangnya bukan cuma malang antara orang Kristen doang, tapi malangnya sedunia saudara. Ya, kenapa? Karena kita gak bisa yang namanya menikmati. Apa itu namanya? Kasih karunia, anugerah untuk bisa panggil dia Bapa. Anda bisa bayangin Israel, bukan cuma Israel. Dari sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sampai Yesus mati, 4.000 tahun lamanya. Tidak ada satu orang pun
ya di bumi yang bisa memanggil siapa? Tuhan adalah Bapa. Even itu Musa, even itu Daud, walaupun mereka disebut sahabat-sahabat Allah, tetap mereka manggilnya apa? Tuhan. Karena mereka dianggapnya apa? Mentok cuma levelnya sampai sahabat. Dan kita adalah orang-orang yang sangat apa? Berbahagia. Kita adalah orang-orang yang diberkati. Karena kita lahir di zaman ini. Coba kalau kita lahir sebelum Yesus lahir. Apakah kita akan menerima keselamatan itu? Apakah kita merasakan yang namanya perdamaian kita dengan Allah? Kita nggak akan ngerasain apa-apa. Karena kita cuma hanya levelnya hamba, budak pada waktu itu. Amin. Ya. Nah, apakah selesai begitu aja? Tentu saja tidak. Ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak menginginkan kita, hanya kita yang mengalami kebahagiaan itu. Tuhan mati, bukan cuma hanya orang-orang Kristen yang mengalami yang namanya perdamaian itu. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia nggak cuma mau, hanya orang-orang Kristen yang mengalami yang namanya keselamatan itu. Ya, saya 1 bulan lebih di tempat ini saya melihat bahwa banyak sekali, ya saya nggak tahu ya, memang culture mungkin di sini gitu ya. Mereka hanya hidup untuk kerja dan hanya untuk uang. Waktu itu Pak siapa namanya sempat nyanyi ya. Apa yang dicari orang? Betul? Ya. Akhirnya apa? Fokus hidup kita hanya apa? Uang. Saya tahu kerja di tempat ini capeknya luar biasa. Ya, pulang pagi berangkat, matahari belum terbit, pulang. Ya kadang-kadang matahari masih ada sih ya. Nah, pulang pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Ya. Yang penting asal bukan pendapatan pas-pasan ya. Ah itu bukan P4 ya. Nah, saya berharap bahwa kita bekerja, boleh bekerja. Ya. Sama halnya juga saya. Ya. Target saya hari ini ya kan, saya cuma mikir bahwa bagaimana saya mempersiapkan anak-anak saya untuk masuk kuliah. Sampai dia lulus, kerja, that is your responsibility. My responsibility is done. Dan saya juga sudah mempersiapkan anak-anak saya untuk kenal Tuhan. Ya. Jadi tujuan hidup kita itu bukan hanya untuk yang namanya apa? Diri kita, keluarga kita. No. Ya, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang, 1, 2, berapa orang? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan kemuliaan Allah itu adalah putus hubungan dengan Allah. Manusia menjadi seteru-seteru Allah. Karena apa? Dosa. Kita nggak mau dilahirkan, istilahnya? Manusia itu nggak bisa milih tempat kelahiran, saudara. Kita nggak bisa milih kita lahir di tempat orang kaya. Kita nggak bisa milih di tempat orang miskin. Kita nggak bisa pilih. Tiba-tiba lahir jebret ya udah gitu kita. Betul ya? Dan kita juga nggak bisa nolak yang namanya dosa bawaan. Ya, kita juga nggak bisa nolak bahwa kita itu adalah musuh-musuh Allah dulunya. Betul? Ya. Dan oleh karena itu inilah tugas kita. Inilah bagian kita. Kita yang sudah mengalami pendamaian. Yuk kita mulai belajar untuk menjadi apa? Pendamai. Pendamai. Amin. Siapa yang mau jadi pendamai-pendamai bagi Allah? Ya, nah, itulah bagian kita. Ya. Saya berharap kita keluar dari tempat ini fokus kita nggak cuma hanya kita cari uang. Boleh cari uang. Ya, kita bekerja untuk hidup, tapi bukan hidup untuk bekerja. Iya kan? Oke, hidup kita itu diciptakan. Hidup kita itu untuk Tuhan.
Saya melihat bahwa, saya tahu bahwa tidak semua orang butuh uang. Ya, saya tahu. Tanpa uang kita nggak bisa apa-apa, saya tahu. Tetapi saya percaya bahwa tanpa Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Apakah kita pernah tahu besok kita seperti apa? Nggak ada yang tahu. Tapi ketika kita memiliki Yesus, ya ada jaminan keselamatan. Ada jaminan kekal di tangan kita. Bukan jaminan kekayaan. Kekayaan nggak bisa beli keselamatan, saudara. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Itu hanyalah kebahagiaan semu. Ya. Saya tahu orang kalau punya duit banyak seneng. Iya seneng gitu kan. Bisa kia-kia itu bahasanya apa ya? Foya-foya. Ya, bisa belanja kemana-mana ya. Beli barang-barang branded gitu ya. Saya tahu. Tetapi itu hanyalah semu. Ya. Kayak kemarin ada teman kerja gitu ya. Baru beli iPhone 14. iPhone 14 ya. Harga 1.400. Pertama kali dia beli dia happy. Kenapa? Karena di kantor, di pabrik boleh pakai earphone. Ya kan? Tapi tiba-tiba semua berubah. Kenapa? Dia menjadi sedih lagi dia. Kebahagiaan semu. Ya, kebahagiaan cuma sebentar. Hanya 1 minggu. Ya, setelah itu ada aturan baru, tidak boleh pakai handphone, nggak boleh pakai earphone, nggak boleh pakai earbud. Dan dia harus matiin handphone yang semahal itu gitu kan. Dan ketika dia tanya sama saya, Benny, kamu gimana? Oh enggak, handphoneku cuma $150 kok. Ya saya matiin juga nggak masalah, saya bilang. Ya enggak? Saya nggak sakit hati dengan itu gitu kan. Karena buat saya cuma bilang sama dia, kenapa kamu pakai handphone mahal-mahal? Nggak salah, enggak, ya kan? Tapi saya cuma tanya, kamu pakai handphone buat apa? Gitu kan? Kamu tahu nggak kegunaannya apa? Enggak. Ya kan kamu paling cuma denger YouTube, WhatsApp, telepon, text message, that's it. Facebook, Instagram. Ya kan? Paling banter TikTok ngelihatnya sekarang gitu kan. Terus beli handphone 1.400 hanya untuk nonton TikTok tiap hari gitu kan. Dengerin YouTube doang tiap hari. Dia bilang what a waste gitu loh. Aku hanya cuma $150 aja gue bisa nonton semua itu gitu kan. Tanpa harus spend money too much saya bilang. Tapi ya udahlah itu masing-masing orang punya tipe yang berbeda-beda ya. Kesenangan mereka, hobi mereka, ya gaya hidup mereka. It's okay. Itu buat saya nggak terlalu penting. Kenapa? Karena yang paling penting buat saya cuma satu. Kristus mati buat saya. Dan my job. Now, how to be a peacemaker buat mereka dengan Tuhan. Beberapa hari terakhir saya belajar bahwa ketika kita ditempatkan di suatu tempat itu bukanlah hal yang kebetulan. Amin. Ketika saya ditempatkan di pekerjaan yang baru, ya, saya mendapatkan bahwa ada orang yang Tuhan tempatkan buat saya. Untuk apa? Untuk saya jadi peacemaker buat dia dengan Bapa. Dia ngalami yang namanya keluarga yang berantakan. Ya, pada suatu saat tiba-tiba dia bawa sebuah kayak flyer begitu. Dan dia ngomong tentang Benny, this is OB, ya kan, tentang OB gitu kan. Oh saya baca, artikel ini ya, renungan singkat tentang ketaatan. Nah disitulah saya mulai masuk. Dan saya mulai ngobrol tentang apa? Kebaikan Tuhan. Tadi juga sama orang Laos gitu ya. Dia yang beli handphone 1.400 ya untuk iPhone gitu kan. Saya juga ngobrol tentang apa? Yesus. Dan pada waktu itu di tempat kami juga yang namanya ya perbedaan itu pasti ada di mana-mana. Ya, saya ketemu dengan orang-orang Korea Selatan. Ya kan, dia ngomong kita nggak bisa begini. Kita ditindas, kita dikasih bagian yang kok nggak terlalu bagus. Sedangkan yang mereka dikasih yang job-job yang bagus-bagus. Buat saya cuma ngomong begini. Just Thanksgiving. Bersyukur aja. Saya belajar yang namanya satu kata dari bahasa Ibrani yang menarik. Yang namanya kal wahomer. Kal wahomer. Setia dalam perkara kecil, kamu akan diberi kepercayaan hal-hal yang besar. Tapi kalau hal kecil kita nggak bisa dipercaya, bagaimana kita bisa dipercaya hal yang besar? Kalau jiwa satu kita dipercaya nggak bisa, maka gimana kita dipercayakan begitu banyak jiwa?
Oleh karena itu yuk kita mulai belajar. Bagaimana kita memberitakan kebaikan Tuhan. Bukan kutuk, bukannya judgment, bukan condemnation. Ya, bukan hal-hal yang istilahnya apa ya. Karena gini loh saudara, gimana kita bisa memperdamaikan yang namanya manusia dengan Bapa kalau kitanya sendiri menjadi condemn maker buat mereka. Mereka pasti akan berkata bahwa, wah ikut Yesus gak enak. Kenapa? Kamu aja sebagai anak-anaknya aja tukang condemn. Bagaimana gua mau jadi orang Kristen? Ngalami Tuhan. Betul ya? Itu ya. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa. Ya, kita pikir kita menjadi seorang hakim buat orang lain. Ya, gimana orang mau ikut Yesus? Bagaimana orang itu bisa tahu Yesus itu baik? Kalau kita itu selalu mengeluarkan kata-kata yang enggak baik buat mereka. Hati-hati loh, nanti kamu masuk neraka. Enggak doa aja masuk neraka, bayangin gitu kan. Orang mana mau ikut Yesus, mendingan gue ikut yang lain. Kenapa? Karena enggak pernah ditakut-takutin masuk neraka. Artinya apa? Artinya Yesus yang kita punya bukan peacemaker. Betul ya? Tapi apa ya? Condemn maker. Dikit-dikit salah dihukum. Dikit-dikit salah diajar. Dikit-dikit salah masuk neraka. Ya, dulu saya pernah ngomong sama istri saya gitu ya. Ya. Banyak hal di sekolah minggu yang meleset buat saya. Gitu kan. Ketika anak-anak makan gak berdoa. Kamu gak tutup mata. Doa. Hati-hati Tuhan marah. Lah. Gitu kan. Kamu tahu gak artinya doa? Doa itu artinya ngobrol. Lah kalau kita doa, melek, Tuhan marah. Waduh. Gimana gue mau ngobrol sama Tuhan gitu ya. Artinya Tuhan gue kejem gitu ya. Tuhan gue bukan peacemaker. Tuhan gue hakim yang mengerikan di sini. Nah yuk kita belajar. Mulai bertobat. Ya, bertobat itu bukan bertobat berbalik dari jalan jahat kepada jalan Tuhan. Bukan. Tapi bertobat itu adalah change the way you think. Merubah cara berpikir. Nah kalau kita udah mulai mengerti tentang Tuhan, mengenal bahwa dia itulah Bapa yang baik, maka kita akan menyampaikan. Ketika driver saya berkata bahwa, oh I'm done, I'm broke. Saya cuma berkata bahwa, no, you are not broke, you are not done. If you want to be reconciled of everything, if you're dead. Saya cuma bilang bahwa kalau kamu mau direkonsiliasi keluargamu, mau nggak kamu kenal sama Yesusku? Ya. Oh Benny, kita tahu lah orang Kamboja, mereka punya ini sendiri gitu kan. Saya cuma berkata, you no need to change your religion. Kamu nggak perlu pindah ke agama saya. Kamu cuma cukup satu, apa? Kamu kenal Bapak saya. Ketika kamu kenal Bapak saya, maka dia akan merubah segala sesuatunya. Dia akan berikan kamu yang namanya happiness. Dan you will be happy. That's it. Tapi jangan pernah tuntut dia. Ayo kapan? Ayo kapan? Itu kan, everything is going by process. Biarkan dia belajar. Kenal Tuhan melalui kita. Ya, amin. Nah, itulah ya yang Tuhan mau bawa hari ini. Yuk kita mulai belajar yang namanya itu apa? Peacemaker bagi orang lain dengan Bapa kita. Supaya apa? Supaya kita bertambah saudara-saudara kita. Ya, amin. Ya, jangan maunya kita tok yang happy. Jangan maunya kita tok yang be blessed. Amin. Hari ini kita melakukan perjamuan kudus. Dan hari ini kita juga belajar mengenai peacemaker. Kematian dan kebangkitan Kristus. Tubuh dan darah Yesus yang barusan kita makan. Itu adalah tanda bahwa dia itu baik. Dan selama-lamanya. Apa? Baik. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Boleh pemain keyboard satu. Oh, sedang berdoa. Ya sudah, enggak apa-apa. Yuk kita langsung aja berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari dan siang hari ini. Kami boleh belajar
bahwa Engkau adalah peacemaker bagi kami dan Bapa. Terus ajar kami Tuhan untuk memiliki hati seorang anak, di mana kami belajar daripadamu Yesus Ya Tuhan. untuk membawa dan menjadi pendamai bagi umat, bagi seluruh manusia yang ada di bumi ini Tuhan, Amin. kepada Bapa. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih juga atas Kau Beni Tuhan, Kau berkati, Kau berikan juga hikmat-hikmat-Mu Tuhan, pewahyuan-Mu lebih lagi dalam kehidupan Kau Beni. Kami mengucap syukur atas firman yang disampaikan, Kau materaikan setiap firman yang sudah disampaikan. Kami percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur atas firman yang kami terima pada hari ini. Jemaat di tempat ini boleh mengangkat tangan Anda. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih atas berkat-Mu, kami terima, dan semua jemaat Tuhan yang sudah menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Have a great week. God bless you. Those you watching online, God bless you. Have a great week. Jangan lupa untuk pendaftaran retret dan juga bagi Anda yang ingin dibaptis, saudara, Anda bisa mendapatkan formulir baptisan dari saya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.